Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Kali ini gue sedang di area Puskat, tepatnya di Balai Budaya Sindoharjo, daerah Catur Tunggal, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini gue pengen cerita, tapi ya cerita tuh kemarin-kemarin studio. Jadi sekarang mumpung gue di Jogja, banyak tempat yang bisa diekspos juga, banyak tempat yang perlu diperkenalkan ke teman-teman semuanya yang mungkin pada saat berkunjung ke Jogja pengen sih main ke tempat-tempat yang nggak mainstream gitu. Artinya sesuatu yang baru lah, sesuatu yang jarang tapi masih asri banget. Gue di sini coba akan ceritain pengalaman mistis gue dan teman-teman gue yang kemarin baru melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Permadi. Gimana ceritanya? Ikutin terus cerita gue sambil gue jalan-jalan. Jadi pada saat gue sama teman-teman gue itu kemarin ngadain open trip ke Gunung Slamet. Nah, kurang lebih totalnya kita tuh 15 orang. 15 orang tuh macam-macam, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Pati, ada yang dari Malang gitu kan. Jadi ada macam-macam daerah. Nah, pada saat gue naik gunung lah, singkat cerita gue naik gunung, 15 orang itu ketemu di base camp sebagian, ada yang berangkat dari Jogja bareng sebagian. Aman, hanya saja estimasi itu perjalanan hanya 6 jam sampai dengan pos 4. Gue sama ada teman-teman atau tamu dari Bekasi itu mencapai pos 4 ditempuh dengan waktu 10 jam, lumayan lama. Ya, cuman karena itu salah satu mbaknya atau salah satu tamu kita itu barulah pemula dan baru pertama kali naik gunung, jadi sangat wajar kalau jalannya memang lambat. Tapi pokoknya enak, jalannya enak, santai segala macam. Nah, yang membuat gue agak sedikit pengen bercerita tentang horor atau kisah mistis, memang nggak banyak tapi nempel banget di otak gue gitu kan. Jadi yang ngalamin kejadian itu ada gue, ada Ori, Lestari atau Ori, dan ada Mas Jusnan. Jadi gue ceritain satu-satu. Dari gue, hari pertama memang nggak ngalamin atau nggak ngelihat kejadian sesuatu hal yang janggal, tapi pas malam itu gue berasa kayak ada yang nyelimutin. Ya, anggapan gue sih mungkin gue lagi kurang enak badan karena gue kurang istirahat. Satu hari sebelumnya gue kurang tidur dan paginya gue langsung trekking. Sesuatu yang salah, tapi ya mungkin karena kondisi juga gue terpaksa melakukan hal itu. Malam gue ngerasa diselimutin, tapi selimut itu bukan selimut tetangga ya, tapi kayak selimut aneh, kayak dipeluk. Posisi gue tidur tuh berempat di tenda. Nah, gue di tengah. Nggak rapet-rapet banget karena kapasitas tenda gue lumayan besar. Kayak dipeluk tapi ini kayak sesuatu yang aneh gitu kan, sesuatu yang aneh. Akhirnya gue cuekin. Singkat cerita, pagi summit itu jam 4:30 gue baru berangkat lah. Habis subuhan kita pada berangkat summit sampai dengan pos 5 atau bayangan 5 itu sekitar jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang 10 sebelum pos 5 bayangan, gue sudah beberapa kali ya lewat Permadi. Ada satu titik, satu tempat yang bener-bener gue suka banget. Jadi kayak ada akar besar menjuntai ke bawah gitu. Dan gue biasanya itu gelayutan ya. Biasanya gue gelayutan. Kalau ada akar itu gue lari kecil, terus gue pegang, terus gue gelayutan, gue jalan gitu. Terus gue lihat tuh nggak ada angin, nggak ada apa, akar itu goyang. Goyangnya bukan goyang pelan ya. Kalau misalkan kita sering lihat pohon-pohon atau dahan-dahan di hutan itu kan goyangnya sedikit ya, sedikit. Tapi ini akar besar dan dia goyangnya agak kenceng. Sedangkan gue lihat di depan tuh nggak ada orang. Di depan gue tuh jaraknya jauh dan nggak ada orang. Di belakang gue ada teman-teman gue tapi masih di belakang gue. Gue ngerasa aneh tapi ya udahlah, gue cuekin aja. Sampai puncak. Setelah sampai puncak, gue lanjut turun lagi. Jadi pas gue sampai puncak aman, sama teman-teman turun lagi,
Dan hasil hujan ya sampai base camp, sampai flying camp, sampai pos 4 kita hujan. Nah 6 kita sama teman-teman tuh, gue sama teman-teman yang lain baru mulai turun setengah 6 sore. Jadi setengah lima sore turun. Hasil kita kemalaman di jalan. Nah dimulai dari malam inilah gue akan coba menyampaikan apa sih sebenarnya yang gue lihat, Ori rasakan, dan Mas Jusnan rasakan. Gue cerita dari bagian gue dulu. Di pos 2 itu rada tanggung. Sebelum pos 2 waktunya maghrib. Cuman nih temen namanya Paksi bilang ke gue, azan maghrib nih, kita break nggak? Iya, kalau gue hitung sih estimasi jarak dari tempat kita berdiri sampai dengan pos 2 tuh kurang lebih 5 menit. Jadi tanggung sih 5 menit lagi kita nyampe pos 2, kita break di pos 2. Karena jalur kita berhenti atau jalur kita posisi saat itu sempit banget, takutnya ada orang lewat atau apapun yang kita ganggu jalan umum gitu kan. Lanjut ke pos 2, sampai pos 2 gue minta Ori, Arif itu sama Gopal jalan lebih dulu. Gue, Paksi, Diva, Indri, Bocil berlima mutusin break dulu karena Indri lumayan kecapean juga kan dia. Karena dia baru pertama kali naik gunung bilang. Nah, pada saat kita break nunggu waktu maghrib selesai, pos 2 itu ini sih kata beberapa orang yang di sana ya, ranger di sana, bahwa di pos 2 itu sesuatu singup, kalau orang Jogja bilang singup, kalau orang Cirebon bilang apa sih namanya, ya anyep atau apalah gitu. Jadi tempatnya biasa aja tapi ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak rada merinding. Gue lihat sosok perempuan. Jadi kalau dari di pos 2 itu, kalau dari arah pos 3 sampai pos 2 belok ke kanan ke bawah itu ada sungai kecil yang kita bisa ambil dari situ. Nah kita break di sisi kirinya. Persis di depan gue dan teman-teman istirahat itu ada sebuah pohon besar. Keluar dari belakang pohon itu sosok wanita. Nggak nakutin sih sebetulnya. Secara face nggak nakutin, biasa aja, datar-datar aja, kayak wanita-wanita. Ya wanita pada umumnya lah. Hanya saja pakainya dia menggunakan kain warna coklat, ikatnya warna hitam, terus dia pakai kebaya gitu, warna hijau. Rambutnya tergerai, itu tidak panjang, hanya sebatas bahu sini, batas dadahnya dia. Bagian kanan kiri rambutnya itu digerai ke depan. Nunduk dan tersenyum sama kita di situ. Ya memang sih teman-teman yang lain baru pertama kali naik gunung dan benar-benar nggak mempedulikan rasa takut, gelap atau apapun. Mereka hanya mengisi mengisi pikiran mereka dengan candaan, obrolan-obrolan aja biar lebih rileks. Tapi gua yang sudah dengar lebih dulu bahwa di pos 2 tuh agak singup, hasil gue lihat sebetulnya sosok apa yang ada di situ yang membuat tempat itu jadi singup. Jadi dia tuh memperhatikan satu laki-laki namanya Diva. Div, sorry gue nggak cerita sama lo karena takut lo ketakutan. Jadi Diva ini sosok yang keren lah ya, sosok yang stylish gitu. Jadi si perempuan ini ngelihat sorot matanya ke Diva itu tajam banget gitu kan, seolah-olah kayak ngasih tahu gue suka lo sama dia gitu. Tapi untungnya Diva tuh bukan orang yang berpikir aneh-aneh, jadi santai-santai aja. Dan alhamdulillah gue kebantu berkat temen-temen yang gak santai, gue ikut santai. Terus akhirnya selesai istirahat, kita putusin untuk lanjut terus ke pos 1 gitu kan. Kita lanjut ceritain nanti di pos 1 ya. Jadi gue lanjut teman-teman. Udah malam nih ya, tadi kepotong maghrib. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu rasanya semakin berat buat gue orangnya. Maksudnya gue kan 5 orang. Lumayan berat. Nah, teman-teman yang lain udah pada duluan gitu. 10 orang udah duluan, tapi si Arif itu nungguin di pos 1. Jadi begitu Arif udah nungguin di pos 1, gue berlima sampai pos 1. Yang gue berlima sampai pos 1 itu Paksi sama istrinya,
Indri sama Dipa naik ojek. Jadi jadi maksudnya si Paksi, Indri sama si Bocil naik ojek. Jadi gua, Dipa sama Arif mutusin untuk jalan melalui jalur pendakian, artinya melewati sungai lagi ya, 4 sungai lagi. Nah, karena beban sudah mulai berkurang karena dibawa sama Paksi naik ojek, jadi gua bertiga jalan agak cepet. Si Dipa nih ya juga mungkin jarang naik gunung juga kan, baru 1-2 kali naik gunung. Jadi begitu jalan malam agak kececer juga ngikutin ritme gue jalan di depan. Jalan kenceng, jadi break tuh bener-bener hanya ngiket tali sepatu yang kendor. Gue tuh ngerasa, gue jalan bertiga tapi ngerasa tuh di belakang tuh kayak ada yang ngejar-ngejar gitu. Rame gitu, kayak ibaratnya rombongan gue tuh gak cuma bertiga tapi banyak orang gitu. Tapi kalau gue ngomong lagi, gue berhenti lagi, gue takut si Dipa sama Arif punya pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Sudah akhirnya gue putusin lanjut, terus sampailah gue di base camp yang selamat. Nah, di base camp itu teman-teman cerita. Jadi ada 3 orang yang bercerita ke gue. Yang pertama itu Mas Zusnan. Mas Zusnan ini punya 2 cerita. Pertama cerita dari orang lain, namanya itu Sohib. Jadi Sohib Mas Zusnan sama Mas Andi masalahnya, itu bertiga naik ojek dari pintu rimba menuju ke base camp. Nah, si Sohib ini udah nyampe duluan dan naik ojek duluan. Nah, begitu Mas Zusnan, Balakarsa, sama Andi turun datang bertiga, si Sohib nih bilang sama Mas Zusnan, "Mas, kok itu tadi Mas Andi naik motornya bertiga ya? Sama perempuan pakai jilbab." "Ah, Mas Zusnan, jangan ngada-ngada, kamu jangan bercanda." "Enggak, bener kok bertiga," katanya. Terus dibercandain lagi sama Mas Zusnan, "Pakai jilbab putih ya?" Gitu. Sohib malah bilang, "Enggak Mas, jilbabnya hitam." Jadi menurut Sohib, Andi ini datang tukang ojek di depan, Andi di tengah, di belakangnya ada perempuan yang ikut pakai jilbab hitam. Hanya sebatas itu cerita dari Sohib yang disampaikan ke Mas Zusnan. Tapi Mas Zusnan sendiri punya cerita yang lain. Ternyata ceritanya Mas Zusnan itu sama gue gitu. Dia dari mulai pos 1 sampai dengan keluar pintu rimba atau jungle Permadi itu berasa banyak banget yang ngikutin, seolah-olah kayak Mas Zusnan nih sama, kebetulan Mas Zusnan waktu itu jalan tuh sama Mas Zusnan, Balakarsa, Andi sama Sohib berempat. Jadi ibaratnya jalan berempat rasanya banyak, kayak gue jalan bertiga tapi rasanya banyak kayak gitu. Jadi sampai Mas Zusnan termasuk orang yang bukan bisa melihat, tapi kadang-kadang sensitifnya tinggi juga akan hal-hal seperti itu. Jadi dia tuh sampai interaksi dengan makhluk-makhluk seperti itu dan mual sampai sendawa dan terasa pengen muntah karena berat banget. Mas Zusnan bilang itu bagian punggungnya dia tuh kerilnya memang udah tidak berat gitu, maksudnya isinya mungkin peralatan dokumentasi sama peralatan pribadi, dan berasanya Mas Zusnan itu semakin turun beratnya benar-benar udah nggak ketulungan, padahal kalau diukur secara fisik walaupun dia lelah ya tidak seberat itu. Menurut Mas Zusnan tidak seberat itu Bang, tapi ini berat banget seolah-olah ada yang gendong di punggungku gitu, kata Mas Zusnan seperti itu. Oke, nanti gue bahas sebetulnya apa sih yang ada di Mas Zusnan gitu ya. Setelah Mas Zusnan cerita, Arif sama Ori cerita. Jadi Arif nyampein ke gue pertama, "Bang, tadi di pohon rubuh antara pos 1 dan pos 2 itu Ori mulai ada gesekan dengan hal-hal seperti itu. Artinya dia sudah mulai diikutin, dia sudah mulai diliatin, dan sampai kayak orang mau pingsan karena kayak melayang kayak gitu. Berat banget badannya si Ori. Ada sosok yang ikut di Ori, berarti ngegendong di Ori, tapi Arif sigap, yuk kita jangan berlama-lama di pohon ini, langsung jalan gitu. Jadi Ori itu sampai dengan pintu rimba merasa berat, begitu lepas pintu rimba baru plong. Sama halnya dengan Mas Zusnan. Jadi Mas Zusnan juga gitu. Dia merasa berat tapi begitu sampai pintu rimba langsung
plong kayak gitu. Jadi ada keanehan antara pos 1 menjelang pintu rimba atau dari mulai pertengahan pos 2 menuju pintu rimba. Nah, anehnya gitu kan. Sosok wanita yang tadi gue lihat di pos 2 itu terlihat lagi gitu. Terlihat lagi itu pada saat kita lagi istirahat di base camp. Jadi wanita ini berdiri di pojokan. Jadi begitu pintu base camp itu pintu homestay ya. Pintu homestay itu kan pintu 2 gitu dibuka. Begitu masuk teman-teman naruh keril sisi kanan. Jadi dia tuh berada di sebelah keril tapi ada meja, dia di atas meja tapi tidak duduk di meja, tidak berdiri di meja, dia agak melayang di atas meja gitu. Tapi pandangannya tetap ke satu orang laki-laki yang namanya Dipa. Jadi gue nggak tahu yang nempel di Ori dan nempel di Mas Zusnan itu apakah dia, apakah orang lain. Tapi yang jelas memang perempuan itu ikut sampai dengan base camp atau homestay dan mengawasi Dipa. Mudah-mudahan Dipa nanti naik ke Gunung Slamet lagi, siapa tahu bisa ketemu langsung ya Dip, nggak cuman diliatin gitu aja. Jadi kalau untuk Mas Zusnan, beliau memang bener-bener berat ya bang, aku udah pengen muntah-muntah ya bang, aku nggak bisa, maksudnya ngerasain tuh bener-bener parah banget gitu, parah banget tuh beratnya bener-bener naudzubillah min dzalik gitu, berat banget. Alhasil gue ngobrol sama namanya Bang Demit di sana. Gue tanya, Bang Demit, sebetulnya apa sih bang? Apa yang ada di pos 2 sampai dengan pintu rimba gitu. Jadi Bang Demit tuh bilang, di pos 2 itu ada sosok perempuan. Dia nggak jahat, tapi dia usil. Maksudnya tidak benar-benar mengganggu, kesurupan segala macam, tapi dia usil dan rada centil, ibaratnya rada centil. Dia kadang suka sama laki-laki yang entah kriteria dia seperti apa, tapi kadang suka dengan laki-laki itu. Dan dia ikut sampai base camp, tapi lepas. Dari base camp itu dia pasti balik ke atas lagi, tidak ikut sampai dengan pulang ke rumahnya pendaki tersebut. Nah terus bagaimana halnya dari pintu pos 1 sampai dengan pintu rimba? Ya simple penjawabannya, penjabarannya Mas Demit atau Bang Demit. Kita lewatin jalur air, jalur sungai. Dan di salah satu sungai tersebut sebetulnya ada makam atau petilasan ya di sungai nomor 2 kalau nggak salah. Ya jadi Bang Demit bilang itu memang jalur sungai itu terbilang hampir teman-teman dari basecamp Permadi pun kalau jalan malam memilih untuk tidak lewat situ. Jadi artinya dari teman-teman basecamp sendiri pun sudah ngerasa, wah kayaknya repot deh kalau lewat situ, gangguannya terlalu besar, gangguannya terlalu banyak. Tidak menampakkan tapi sangat berat buat badan kita pada saat kita melewati jalur tersebut. Wallahu alam, betul atau tidak apa yang kita rasakan, apa yang gue rasakan, apa yang teman-teman gue rasakan, belum tentu juga dirasain sama pendaki-pendaki yang lain. Tapi insya Allah kalau misalkan niat kita baik-baik saja, walaupun berasa berat atau apapun itu, ya tidak banyak mengganggu lah. Artinya hal itu biasa, ditambah kita terbawa mindset kita untuk rasa takut atau karena gelap jadi takut gitu. Dan itu membuat kita jadi semakin lelah. Positifnya seperti itu aja teman-teman. Jadi memang anggapan beberapa orang anggapannya, wah mungkin ada penampakan, mungkin ada hantu, mungkin ada penunggu. Bisa jadi, tapi alangkah baiknya kalau kita berpikir positif bahwa kita merasa berat, kita merasa ketakutan itu karena dasar pikiran kita sendiri. Jadi simpelnya naik gunung selalu positif, gelap ya pasti gelap, jangan pernah takut akan gelap gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gelap itu lelah kita berasa berkurang gitu kan. Baiknya kita santai aja, jalan normal aja, rileks aja, capek istirahat, jangan pernah memikirkan sesuatu hal yang negatif, apalagi memikirkan diganggu sama hal-hal yang gaib. Karena seyogianya ya itu memang ada, tapi kita tidak usah terlalu berpikir aneh-aneh. Jadi buat siapapun yang trekking malam, santai aja. Semakin gelap, semakin kita berkurang rasa lelah.
Sekian aja cerita dari gue. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.